tuan-tuan dan nyonya-nyonya, perkenankan saya memperkenalkan saya punya diri, saya Soekarno. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Adalah sebenarnya wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Soekarno dilantik menjadi presiden bersama Muhammad Hatta yang menjadi wakil presiden pertama Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengangkatan Soekarno-Hatta dilaksanakan oleh PPKI yang kala itu menjadi panitia pelaksana kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia yang masih mencari bentuk pada masa awal kemerdekaan menjadikan jabatan Presiden Soekarno bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat, dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara, dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Sejarah membuktikan Presiden pertama Indonesia memiliki karisma dan kewibawaan yang tinggi. Soekarno adalah orang Indonesia yang luar biasa. Energi Soekarno masih terasa bagi banyak orang hingga saat ini. Kewibawaan Soekarno semasa memimpin bangsa Indonesia dikenal oleh dunia dengan kekhasannya, mulai dari pakaian, tongkat komando, peci hitam, kacamata, dan mustika cincin batu merah delima. Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak, kata Bung Karno. Khrushchev pun balik bertanya, apa syarat yang Paduka Presiden ajukan? Bung Karno menjawab, temukan makam Imam Bukhari, saya ingin mensiarahinya. Tentu saja Khrushchev yang komunis tulen pun sangat bingung. Siapa Imam Bukhari, pikirnya. Khrushchev segera memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud. Ternyata hasilnya nihil.
Kursap kembali menghubungi Bung Karno. Maaf Paduka Presiden, kami tidak menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda? Bung Karno pun tersenyum sinis. Kalau tidak ditemukan, ya sudah, saya urungkan niat untuk ke negara Anda. Mendengar pernyataan Bung Karno, sontak membuat kuping Kursap panas memerah. Kalimat singkat Bung Karno ini membuat Kursap kecewa. Kursap kembali memerintahkan orang nomor satunya untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya setelah melalui penelusuran yang teliti, serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua muslim di sekitar Samarkand, akhirnya makam imam besar kelahiran kota Bukhara tahun 810 Masehi itu ditemukan. Republik Indonesia sempat memiliki sejumlah kerjasama diplomatik yang sangat baik dengan negara-negara lain. Kala itu, nama Soekarno sangat disegani di berbagai negara karena wibawa dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Selama memimpin negara dan pemerintahan, Soekarno banyak memusatkan perhatiannya pada perjuangan untuk membangun karakter nasional. Mangundiwiryo ini adalah orang kepercayaan Raden Mas Prawiro Digdoyo, salah seorang panglima Diponegoro yang membangun benteng-benteng perlawanan antara Boyolali sampai Merbabu. Setelah selesainya Perang Diponegoro, Raden Mangundiwiryo diburu oleh intel Belanda dan ia menyamar jadi rakyat biasa di sekitar Purwodadi. Mungkin akar inilah yang membuat ikatan batin antara Jawa Tengah dan Bung Karno. Seperti diketahui, Jawa Tengah adalah basis utama Soekarnois terbesar di Indonesia. Mangundiwiryo memiliki kesaktian, yaitu ucapannya bisa jadi kenyataan. Istilahnya itu geni. Rupanya ini menurun pada Bung Karno. Melihat kemampuan itu geni Bung Karno itu, kakeknya Haryo Dikromo berpuasa siang malam agar cucunya bisa memiliki kekuatan batin. Pada suatu saat, Haryo Dikromo bermimpi rumahnya kedatangan seorang yang amat misterius, berpakaian bangsawan Keraton Mataram, dan mengatakan dengan amat pelan bahwa cucumu adalah seorang raja, bukan saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Haryo Dikromo mengira bahwa itu adalah perwujudan dari Ki Juru Martani, seorang bangsawan Mataram paling cerdas. DKI Godro. Godro itu, lihat tangan saya loh. Menjalar, 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 menjalar. DKI menjadi kuat. DKI menjadi sekarang beranggotakan 3 juta. Pemudanya 3 juta. Simpatisannya 20 juta. Apa sebabnya DKI demikian? Ialah oleh karena DKI adalah konsekuen progresif revolusioner. Nah, sudah barang tentu saudara-saudara, saya yang berpendapat bahwa revolusi Indonesia ini tidak dapat diselesaikan kalau tidak digabungkan menjadi satu semua tenaga progresif revolusioner. Saya merangkul DKI. Saya berkata, DKI yo salah gung, yo kadangku, yen mati, aku melu kelangan. Di dalam segala politik Republik Indonesia, ya bagian Malaysia, ya bagian berdikarinya ekonomi, ya bagian pergaulannya politik, ya bagian berkepribadiannya kebudayaan, selalu DKI adalah berdiri di barisan yang paling depan daripada barisan Indonesia ini. Karena itu pun saya tanpa tedeng aling-aling, yo PKI, kene dulurku, yo tanah, yo kadang, yen mati aku sing kelangan. Memang demikian saudara-saudara, manakala saya di dalam kongres yang ke-7 daripada DKI berkata, DKI go ahead, berjalanlah terus, artinya go ahead. Sekarang pun saya berkata, DKI
DKI, go ahead!